Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang Ibu sayangi, untuk hari ini kita akan belajar tentang konsep blog agar menjadi lebih menarik. Sebelum kita mulai materi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Semoga hari ini kita selalu diberikan kemudahan, selalu diberikan pemahaman dan kekuatan untuk bisa belajar menjadi lebih baik. Sebelum kita mulai belajar hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak yang Ibu sayangi, Ibu sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kita bahas ya, kita review dulu untuk pertemuan kemarin. Ibu sangat memberikan apresiasi yang begitu besarnya bagi kalian yang mau belajar tentang materi pelajaran yang baru bagi kita, yaitu informatika. Bu Kusnu juga tidak akan mengeluh kalau kalian mungkin merasa kesulitan belajar tentang pelajaran informatika. Tetapi yang perlu kalian tahu, yang namanya belajar itu merupakan suatu proses. Tidak seketika kita menjadi pintar. Belajar itu butuh pengorbanan. Ada tahap-tahapannya. Kalau kalian pintar, kalian tidak perlu butuh belajar. Orang pengen pintar karena belajar. Makanya kalau kalian, saya minta, ini saya lihat ya, respon dari kalian dari pertemuan pertama sampai pertemuan terakhir kemarin, saya lihat turun drastis. Hampir setengahnya. Jadi untuk pertemuan pertama, respon dari kalian semuanya ada. Yaitu sebanyak 290 siswa. Pertemuan kedua turun karena tugasnya masih berhubungan dengan pertemuan yang pertama, sebanyak 127. Pertemuan ketiga turun lagi 111. Sumber belajar kita itu banyak. Bu Kusnun juga open banget. Kalian kalau misalnya japri ke Bu Kusnun juga minta maaf kalau ada dari beberapa kalian yang memang tidak terjawab. Karena saya tidak bisa menjawab semuanya satu persatu, ya. Mungkin kalian boleh bertanya dengan teman yang sudah mengerjakan tugas, belajar dari YouTube, belajar dari yang lain. Banyak sekali sumber belajar kita, ya kan? Termasuk yaitu membuat blog. Dari kalian yang sudah mengumpulkan tugas dari Ibu, ya, Ibu sangat senang sekali. Kalian sudah mempunyai beberapa pandangan bagaimana sih cara membuat blog, karena dari kalian sudah memberikan konsep-konsep yang jelas. Yang pertama adalah saya lihat dari beberapa anak sudah ada yang sudah upload ya informasi tentang bagaimana cara membuat donat, contoh, terus membuat hand sanitizer, ada yang informasinya membuat pancake lembut, membuat slime, membuat tahu mercon, membuat tempat pensil dari kardus, terus aktivitas di tengah pandemi. Bagus sekali, semuanya bagus. Karena informasi-informasi ini adalah penting bagi kita ya. Karena kemarin kita belajar mulai membuat blog-blog latihan ya, sekarang kita mulai belajar bagaimana sih cara membuat blog yang menarik. Yang perlu diperhatikan adalah untuk membuat blog yang menarik, yang pertama adalah kita lihat apa sih? Menetapkan tujuan. Ya. Jadi sebelum kita berpikir mau memakai warna apa, mau menggunakan font apa, headernya seperti apa, hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah mendesain blog, adalah menetapkan tujuan blog terlebih dahulu. Jadi tujuan kita buat blog itu apa? Misalnya kalau tentang teknologi, berarti semuanya adalah tutorial tentang teknologi. Mengapa sih tujuan blog itu penting? Sebab
Tujuan yang ingin kita capai adalah dasar dalam menentukan desain blog secara keseluruhan. Setelah kita menentukan tujuan blog, baru kita lanjut, yaitu bagaimana cara membuat struktur blog. Untuk membuat struktur blog yang kedua adalah ada beberapa bagian struktur blog. Yang pertama adalah bagian header. Apa sih header itu? Jadi header itu adalah berisi tentang judul atau nama blog. Jadi setelah kita menentukan tujuan, kita itu blog ini kita membuat apa sih, tujuan dari blog ini. Misalnya kita mau blognya tentang teknologi, berarti semuanya tidak akan jauh dari teknologi. Misalnya blog yang kita buat adalah hubungannya dengan masakan, tidak akan jauh dari yang namanya masakan. Jadi jelas tujuannya apa. Nah, dari situ kita bisa menentukan headernya. Header adalah biasanya berisi judul, berisi nama blog. Kalau biasanya di menu navigasi atau kolom pencarian biasanya terletak di sini, di header. Jadi header ini penting juga, sangat penting. Terus setelah itu, selain header ada sidebar. Di sidebar ini biasanya berisi tentang profil media sosial kita yang kita punya. Mungkin kita bisa kaitkan dengan artikel terpopuler, atau kita bisa kaitkan dengan artikel yang perlu direkomendasikan, atau artikel-artikel yang pernah kita upload di blog kita. Ini masuk semuanya di sidebar. Tidak lupa ada di konten utama, yaitu konten blog, yaitu berisi tentang artikel-artikel yang kita tulis di sini. Biasanya untuk konten blog ini berisi tentang artikel yang paling baru. Biasanya munculnya di konten blog. Yang terakhir adalah footer. Jadi strukturnya harus jelas. Ada header, ada sidebar, ada konten blog, dan ada footer. Jadi footer ini biasanya berisi tentang identitas dari pembuat blog. Bisa ditambahkan dengan kontak atau ditambahkan dengan medsos yang kita punya. Ini header, sidebar, konten blog, dan footer. Jadi ada strukturnya. Nah, selanjutnya adalah tampilkan deskripsi singkat. Pertama, pastikan Anda memiliki deskripsi singkat mengenai blog. Biasanya, deskripsi singkat ini berada di bawah judul atau nama blog. Misalnya blog kita berisi tentang blog teknologi. Nah, di bawahnya deskripsi singkatnya adalah blog yang mengulas tentang semua teknologi. Atau dari teman kalian ada yang membuat, kemarin saya lihat ada yang membuat vlog, yaitu cara membuat masker. Nah, mungkin di bawahnya adalah ditambahkan semua yang berhubungan dengan masker. Bisa jadi itu deskripsinya. Mengapa sih kalimat deskripsi blog itu harus singkat? Nah, ini disebabkan karena pengunjung yang akan masuk ke blog Anda itu bisa tahu tentang blog yang kalian buat. Jadi deskripsi singkat itu tidak hanya penting untuk blog secara keseluruhan, tetapi juga untuk setiap artikel dan konten blog. Dengan begitu, pembaca bisa mengetahui secara singkat artikel seperti apa yang akan mereka baca. Sebelum biasanya mereka mengklik read more untuk membaca keseluruhan dari artikel yang kita buat. Itu sangat penting sekali. Jadi ada judul, ada deskripsi singkat,
Jadi deskripsi singkat itu membuat pembaca semakin tertarik untuk membaca dari blog yang kita buat, artikel yang kita upload di blog kita. Selain itu adalah navigasi mudah dan sederhana. Intinya di sini adalah kita harus membuat navigasi yang sederhana dan mudah dipahami semua orang. Hal ini memudahkan semua pengunjung untuk berpindah-pindah dari satu halaman ke halaman yang lain, dari satu artikel ke artikel yang lain, dari satu tag ke tag yang lain. Nah, jika pengunjung bisa dengan mudah membaca blog kita, tentu mereka akan menghabiskan waktu lebih lama, sehingga tentu saja menguntungkan kita sebagai pemilik blog. Jangan sampai membuat navigasi yang rumit, apalagi jika tujuannya hanya untuk terlihat keren, sehingga mempersulit pembaca itu sendiri. Jadi perlu dipahami adalah desain blog yang keren itu sesungguhnya adalah terletak pada kemudahan pengunjung dalam menavigasikan blog kita. Jadi untuk masuk ke artikel satu, ke artikel yang lain, itu sangat mudah sekali. Itu adalah inti dari desain blog yang keren, itu terletak pada kemudahan pengunjung untuk mencari blog-blog atau artikel-artikel satu halaman ke halaman yang kita punya. Nah, semua ini sangat dipentingkan sekali. Jadi mulai dari tadi tujuannya perlu ditentukan dulu, tujuannya, strukturnya. Terus jangan hanya asal upload aja, karena kita punya blog itu yang pertama harus punya tujuannya. Tujuan kita membuat blog apa? Kita tuh pengen membuat blog yang seperti apa? Yang kita upload itu nanti informasi, kita buat artikel informasi yang seperti apa itu ditentukan. Terus tadi struktur blog, terus tampilan deskripsi singkat untuk mempermudah pengunjung agar bisa membaca semua artikel kita. Terus navigasi yang mudah dan sederhana. Nah, selain itu kita juga perlu menampilkan profil media sosial. Nah, untuk profil media sosial ini bagi pembaca blog itu juga sangat penting sekali. Jadi untuk menampilkan profil-profil di media sosial kamu maksudnya di sidebar atau di footer, jadi agar pembaca itu bisa mengetahui siapa sih pemilik blog yang mereka kunjungi, begitu. Untuk menampilkan profil media sosial, jadi semakin lebih mengenal pemilik dari blog. Terus pentingnya subheading. Nah, apa sih subheading itu? Jadi untuk struktur konten itu juga penting untuk mendesain blog. Dengan struktur yang baik dan konsisten, pembaca akan lebih mudah dalam membaca artikel kita. Jadi subheading itu seperti menjelaskan poin-poin yang penting dalam suatu artikel. Jadi kalau judul berarti menggunakan yang heading yang satu, jadi menggunakan huruf besar. Tuh kalau judul berarti hurufnya besar, fontnya agak besar. Terus untuk menunjukkan poin-poin yang utama dalam suatu artikel biasanya menggunakan subheading yang 2. Jadi fontnya agak kecil ketimbang yang judul.
Terus menggunakan subheading yang ketiga, yaitu menjelaskan poin-poin dari poin-poin yang utama dalam artikel. Jadi ada huruf besarnya, ada huruf kecilnya, itu untuk menjelaskan poin-poinnya. Terus untuk menunjukkan poin-poin utama itu agak gede lagi, terus judulnya besar lagi. Jadi perlunya yang namanya huruf besar dan huruf kecil dalam sebuah blog. Itu yang namanya pentingnya subheading. Terus menambahkan gambar. Setelah kita membuat tulisan yang rapi dan mudah dibaca, kita sangat dianjurkan untuk menambahkan gambar yang masih berkaitan dengan tulisan kita. Jadi kalau teman kalian mungkin kalau saya baca ini, saya sudah lihat tentang bagaimana cara membuat donat. Ya, resep membuat donat. Berarti nanti untuk menambahkan gambar itu juga berkaitan dengan donat, berkaitan dengan artikel yang kita upload, berkaitan dengan tulisan artikel kita. Jangan hubungannya dengan teknologi tapi gambarnya masker, atau kita blognya buat donat tapi gambarnya komputer misalnya. Itu sangat tidak dianjurkan sekali. Dan sebaiknya bila kita menggunakan gambar orang lain, jangan lupa gambar itu ditulis di bawahnya ya, sumber gambar itu kita dapat dari mana. Itu sangat penting sekali. Nah, selain tulisan, font, warna, ya, selain font, gambar, sekarang kita membahas tentang warna. Jangan lupa untuk memberikan warna yang berbeda untuk kata atau kalimat yang mengandung link. Misalkan warna hitam untuk teks atau tulisan yang biasa. Tapi untuk teks atau kalimat yang ada hubungannya dengan halaman yang lain atau istilahnya link, kita bisa menambahkan warna biru di situ. Terus mungkin ditambahkan judul juga warna, misalkan warna apa, sesuai dengan background, sesuai dengan gambar. Itu sangat, keserasian warna dalam tulisan itu sangat penting sekali. Kalau di sini saya lihat di blog yang kalian sudah buat, antara judul dengan artikel itu fontnya ada yang sama besarnya, ada yang lebih besar subpoinnya. Jadi belum sempat memperhatikan ukuran tulisannya. Jadi meskipun kalian membuat blog ya, kalian ngopi dari halaman lain, setidaknya minimal perlu juga diperhatikan warna, font size-nya, ya, itu sangat penting sekali. Mungkin gambarnya juga perlu diperhatikan. Nah, untuk font menggunakan maksimal 3 jenis font. Jangan menggunakan font yang beraneka ragam. Mungkin menurut kamu lebih banyak, lebih meriah, dan pasti lebih menarik. Salah. Jenis font untuk blog itu tidak perlu banyak. Cukup maksimal 3 jenis. 3 adalah angka yang maksimal. Lebih dari itu membuat blog kita itu berantakan dan tidak profesional. Apalagi menggunakan font-font yang beraneka ragam dan meriah.
Jadi perlu diperhatikan itu ya, font juga. Untuk warna, maksimal ada 3 warna dalam setiap halaman blog. Untuk mendesain blog cukup 3 warna saja. Warna pertama adalah warna primer, yaitu warna yang berhubungan dengan identitas blog kita. Misalnya logo blog berwarna biru. Kita bisa memilih warna biru sebagai warna primer blog kita agar pembaca semakin familiar bahwa biru adalah identitas blog kita. Untuk 2 warna yang lain kita bisa memilih bebas, tentu disesuaikan dengan selera dan warna primer yang kita pilih. Untuk warna itu juga perlu diperhatikan karena kecerahan warna itu sangat menentukan si pembaca semakin betah untuk membaca blog kalian. Karena ada warna-warna yang sangat begitu mencolok yang membuat mata kita, penglihatan kita itu tidak merasa nyaman untuk melihatnya, tidak merasa nyaman untuk membacanya. Jadi gunakan warna-warna yang soft dan maksimal 3 warna. Itu sangat diperlukan sekali. Desain blognya mobile friendly. Jadi ketika kita memilih template atau tema blog, selalu pilih yang mobile friendly. Sebab kebanyakan orang sekarang mengakses internet melalui perangkat mobile. Jadi mendesain blognya kan, untuk mendesain blog itu kan ada yang pilihannya untuk di HP. Nah, mungkin kita perlu memperhatikan untuk mendesain blog yang ada di HP itu. Jadi menjadi lebih menarik, lebih friendly, lebih bersahabat. Kita bisa atur di situ. Masih berhubungan dengan warna, kalau tadi adalah warna tulisan, sekarang kita berhubungan dengan background. Jangan sekali-sekali menggunakan background yang gelap atau yang benar-benar mencolok penglihatan kita. Itu membuat penglihatan kita sebagai pembaca semakin tidak nyaman. Gunakan warna yang kontras, yang soft, sehingga pemilihan background dengan warna font itu bisa membuat pembaca itu semakin berlama-lama membaca blog kalian. Kalian pasti juga tidak suka kan kalau warnanya terlalu mencolok. Mata kita semakin melihat warna-warna yang mencolok, apalagi ditambah dengan sinar radiasi HP, ya itu membuat mata kita sakit, tidak betah berlama-lama bila membaca blog kita. Nah, itu adalah konsep-konsep yang perlu diperhatikan untuk membuat blog yang menarik. Terutama perlu diperhatikan adalah tujuan blog, ya, struktur blog, dan background dan warna-warna yang digunakan, baik itu font. Jadi kesimpulannya apa, Nak? Kesimpulannya memang mendesain blog itu memang tidak harus membutuhkan waktu yang tidak sedikit, maksud saya. Diperlukan ketelitian. Untuk mendesain blog juga tidak sesuai dengan selera kita saja, tetapi berdasarkan juga pengalaman pembaca. Ibaratlah kalian itu diibaratkan menjadi konsumen, menjadi seorang pembaca blog. Bagaimana menurut kalian? Kalau kalian membuat blog seperti ini, kalian suka atau tidak? Kalian posisikan diri kalian seperti itu sebagai pembaca. Nah, untuk mengikuti langkah-langkah di atas tadi yang sudah Ibu jelaskan, nah yang saya harapkan
kita bisa membuat desain yang baik meskipun kita masih dalam tahap belajar. Saya harapkan untuk perpaduan warna, subheading, atau fontnya, atau warna fontnya, atau backgroundnya itu disesuaikan dengan blognya kita. Semua terkonsep di satu blog sesuai dengan tujuan blog kita. Nah, itu nak yang perlu Ibu sampaikan untuk hari ini materinya ya. Untuk tugasnya saya minta yang belum memberikan tugas ke Ibu untuk pertemuan kemarin, saya minta kalian tetap belajar ya. Kalau kalian tidak bisa membuat blog, saya minta tolong kalian bertanya dengan teman yang sudah pernah mengerjakan. Minimal dengan kalian bertanya, kalian sudah berusaha untuk belajar, berusaha untuk mau mengetahui ilmu-ilmu yang harus kita pelajari. Karena dengan membuat blog ini, meskipun awalnya iseng, mungkin bisa menambah pundi-pundi keuangan bagi kita, ya kan? Apalagi kalau orang sering membaca blog kita, orang sering membaca tulisan kita, itu adalah poin tersendiri. Jadi untuk membuat blog yang baik itu memang harus sering-sering upload artikel. Jadi setiap hari minimal 1 artikel. Itu yang baik seperti itu. Jadi semakin kita banyak upload artikel-artikel yang sangat bermanfaat bagi pembaca, itu semakin banyak pembaca yang mengunjungi blog kita. Nah, untuk pertemuan hari ini tugasnya adalah saya minta kalian memperbaiki yang kemarin sudah mengumpulkan tugas ke Ibu. Saya sudah cek ya, bagus sekali, sudah ada usaha kalian, meskipun ada beberapa anak yang hanya menambahkan foto-foto begitu, foto 5 kegiatan saja. Tidak apa-apa. Untuk hari ini kita berprinsip dari bagaimana sih cara membuat blog yang menarik ya, dari tujuannya, dari kita belajar strukturnya, kita belajar dari menampilkan deskripsi singkat di bawahnya judul, membuat navigasi yang mudah. Terus kita bisa menempatkan media sosial ya, ada ukuran hurufnya, ada bisa menambahkan gambar, menambahkan warna pada setiap kalimat yang penting, atau menambahkan menambahkan pengaturan untuk blog yang nyaman untuk dibaca dan mobile friendly. Saya harapkan hari ini kalian bisa memperbaiki tugas yang kemarin. Memperbaiki tugas yang kemarin, terutama judulnya yang masih sama dengan penjelasan dari judul, atau kalimat artikel yang masih sama dengan judulnya, warnanya, untuk ukuran hurufnya, untuk backgroundnya. Saya minta tolong diperhatikan, diperbaiki untuk minggu ini, dan saya minta tolong kirim balik alamat blog yang sudah kalian perbaiki ke linknya Bu Kusnun ya, yang sudah saya sediakan di bawah nanti. Jangan lupa hari ini absen ya. Terima kasih. Terus semangat untuk belajar, terus membantu orang tua, jangan lupa ibadah, selalu kita berdoa semoga wabah kita semua ya, semoga cepat berlalu. Yang sakit semoga diberikan kesembuhan, tidak patah untuk semangat belajar dan menjadi lebih baik. Pesannya Ibu, gunakan teknologi tepat guna. Kita baca hamdalah dulu. Alhamdulillah. Terima kasih anak-anak. Salam sayang selalu dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.